Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bibit sapi Bali untuk usaha pembiakan. Yang pertama, jika sapi darah yang diseleksi, maka pilihlah umur minimal 1,5 tahun atau kisaran berat badan 160-180 kg. Yang kedua, berasal dari tetua yang subur. Yang ketiga, SKT 3 berdasarkan skala 1-5. SKT adalah skor kondisi sapi. Yang keempat, jika yang diseleksi adalah sapi induk, maka dipilih induk dengan paritas maksimal 2 kali beranak, ambing relatif besar dan berbentuk normal atau simetris. Yang kelima, mempunyai SKT 3, konformasi tubuh proporsional dan warna bulu cerah. Yang keenam, jika yang diseleksi adalah calon pejantan, maka pilihlah pejantan dengan umur minimal 2 tahun, warna bulu hitam mengkilat dan testis simetris. Yang ketujuh, mempunyai SKT 3, libido bagus dan temperamen yang jinak. Pemilihan bibit sapi untuk penggemukan. Yang pertama, pilihlah ternak sapi jantan dengan kisaran umur 1,5 sampai 2 tahun atau kisaran bobot badan 180 sampai 200 kg dan tidak cacat. Dan yang kedua, konformasi tubuh atau rangka tubuh relatif besar walaupun agak kurus. Dan yang ketiga, mempunyai SKT 2 sampai 3. Dan yang keempat, bentuk mulut pendek, kapasitas perut besar dan mempunyai kulit tipis. Dan yang kelima, durasi penggemukan 3 sampai 6 bulan. Pakan untuk usaha pembiakan. Yang pertama, pakan dasar berupa rumput atau hijau-hijauan. Yang kedua, kebutuhan bahan kering sapi untuk tujuan pembiakan berkisar 2-2,5% dari bobot badan per hari. Yang ketiga, pakan tambahan berupa hijauan leguminosa seperti daun gamal dan turi. Pakan tambahan lainnya dari hasil pertanian dapat berupa dedek padi atau ampas tahu. Pakan ternak sapi juga harus mengandung vitamin dan mineral. Penyediaan pakan untuk usaha penggemukan. Kebutuhan bahan kering sapi penggemukan sekitar 3% dari bobot badan per hari. Pakan penguat dapat berupa konsentrat khusus sapi penggemukan atau konsentrat racikan. Contohnya adalah ampas tahu. Ampas tahu dapat diberikan sebagai penguat pada sapi penggemukan, tetapi kadar air daging yang dihasilkan sangat tinggi sehingga mempengaruhi kualitas daging. Pakan utama ternak sapi adalah hijauan, di mana harus ditambah dengan pakan penguat untuk mengoptimalkan pertumbuhan ternak sapi yang digemukkan. Persyaratan kandang. Berikut adalah persyaratan penyediaan kandang. Dan berikut adalah contoh-contoh dari kandang. Perkawinan pada ternak sapi dapat dilakukan dengan bantuan tangan manusia ataupun tanpa campur tangan manusia. Pada perkawinan dengan bantuan tangan manusia, ternak betina yang birahi dipertemukan dengan sapi jantan untuk dikawinkan dengan cara inseminasi buatan. Sedangkan pada perkawinan ternak tanpa campur tangan manusia biasanya terjadi pada peternakan dengan pola pemeliharaan ekstensif dan ternak jantan dibiarkan secara bebas mengawini sapi betina yang birahi. Pengendalian penyakit pada ternak dapat dilakukan melalui tindakan pencegahan dan tindakan pengobatan. Pada peternakan dengan sistem semi intensif, jangan melepaskan ternak untuk merumput di pagi hari. Sapi Bali juga rentan terhadap penyakit mata. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pengendalian ternak sapi yaitu kandang. Ternak yang sakit segera diisolasi dan jangan membuang sampah plastik di dekat kandang. Pengolahan kompos kotoran sapi. Pertama, siapkan bahan-bahannya yaitu kotoran sapi, daun gamal, kapur dolomit, E4, dan sekam bakar. Tahapan pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama, buat lapisan dari kotoran sapi yang sudah dikeringkan. Lalu tambahkan sekam bakar dan kapur dolomit di atas kotoran sapi dan campur hingga homogen. Setelah itu taburkan daun gamal, lalu siram dengan E4 dan tambahkan lagi kotoran sapi di atasnya. Terakhir, tutup olahan dengan rapat menggunakan terpal. Proses ini memerlukan waktu 35 hingga 40 hari.